Oke, balik lagi di Sumur Gadget dan kali ini gue mau tes performance dari Poco X3 NFC gue yang pakai Snapdragon 732G dengan Oppo Reno 4 gue yang pakai Snapdragon 720G. Gue penasaran banget sama kedua handphone ini kalau misalkan diadu itu perbedaannya sejauh apa, karena kan dia kan untuk chipset 720G sama 732G itu nggak terlalu beda jauh ya, dia masih di dalam satu range yang sama gitu kan, cuma beda di beberapa arsitektur dan juga clocknya agak sedikit ditinggikan untuk yang versi 732G nya. Dan untuk pengetesan kali ini gue pakai benchmark Antutu. Jadi di sini gue akan mengetes selama 6 kali secara terus-menerus untuk benchmarknya, dan nanti gue akan juga cek suhunya berapa di setiap habis benchmark itu. Nanti untuk di akhir video gue akan sertakan tabelnya. Jadi ini gue nggak mengada-ada sama sekali, ini pure real tesnya seperti itu. Dan untuk kondisi di ruangan gue ini gue nggak pakai AC sama sekali, jadi biarkan handphone itu nggak ada bantuan pendingin dari manapun. Yuk sekarang kita langsung aja masuk ke tes benchmarknya. Oke, tes pertama selesai. Untuk Oppo Reno 4 dapat skor di 266.518, dan untuk di Poco X3 NFC ini dapat 271.359. Sekarang kita cek dulu suhunya. Untuk yang Poco X3 35,6 derajat, dan untuk Oppo Reno 4 34,4 derajat. Sekarang kita screenshot dulu dan langsung lanjut ke tes kedua. Oke, untuk tes yang kedua di Oppo udah selesai, dia dapat skor di 258.440, dan untuk suhunya dia di sini dapat di 36,4 derajat. Lanjut di Poco X3 NFC, dia dapat skor di 265.245, dan untuk suhunya dia dapat di 36,6 derajat. Lagi-lagi dia lebih panas dibandingkan Oppo Reno 4. Sekarang kita screenshot dulu dan lanjut ke tes ketiga. Untuk pengujian tes ketiga di sini untuk Oppo Reno 4 dia dapat skor di 259.351. Dan untuk suhunya dia di sini dapat di 36,8 derajat. Lanjut ke Poco X3 NFC, dia di sini dapat skor di 271.654, dan untuk suhunya dia dapat di 38,2 derajat. Jadi lebih panas lagi dibandingkan Oppo Reno 4. Sekarang kita screenshot dan lanjut ke tes keempat. Oke, tes keempat selesai, dan untuk di Oppo Reno 4 dia dapat skor di 258.897, dan untuk suhunya dia dapat di 36,8 derajat. Lanjut ke Poco X3 NFC, dia dapat skor di 265.024, dan untuk suhunya dia dapat di 37,8 derajat. Sekarang kita screenshot dulu dan lanjut ke tes kelima. Oke, tes kelima selesai, dan untuk skor di Oppo Reno 4 dia dapat skor di 262.519, dan untuk suhunya dia dapat di 37,2 derajat. Lanjut ke Poco X3 NFC, dia dapat skor di 271.970, dan untuk suhunya dia dapat di 38,4 derajat. Sekarang kita screenshot dulu dan langsung masuk ke tes ke-6. Ini adalah tes terakhir dari benchmark Antutu. Oke, tes ke-6 selesai. Untuk di Oppo Reno 4 dia dapat skor di 261.027. Untuk suhunya dia dapat di 37,4 derajat. Dan untuk Poco X3 NFC dia dapat skor di 273.771, dan untuk suhunya dia dapat di 39,5 derajat.
Oke, sekarang itu aja untuk tes dari Antutu Benchmark. Sekarang gua mau masuk ke pengujian buka tutup aplikasi. Tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk sisa dari baterai keduanya. Tadi kan kita untuk di awal-awal kita mulai itu baterainya itu masih 100%, dan sekarang untuk di Oppo Reno 4 deh baterainya 89%, dan untuk di Poco X10 NFC deh baterainya tinggal 87%. Beda 2%. Sekarang kita lanjut ke pengujian buka tutup aplikasi. Tapi sebelum itu gue mau kasih tahu ke kalian dulu bahwa Poco X10 NFC gue ini versi di RAM 6GB dan juga storage 68GB. Dan untuk Oppo Reno 4 ini gue versi yang 8GB untuk storage di 128GB. Mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan, cuman kita lihat aja sih gimana performance di buka tutup aplikasinya, lebih unggul yang mana. Oke, sekarang kita langsung mulai aja yuk. Oke, untuk aplikasi yang pertama kita buka Asphalt 9. Kita lihat nih siapa yang lebih dulu muncul. Oke, Oppo Reno 4 lebih unggul. Sekarang kita close dan kita langsung masuk ke Call of Duty Mobile. Oke, kali ini unggul di Poco X10 FC. Untuk di Oppo nih agak sedikit error, mungkin karena dia masuk ke dua akun yang sama. Jadi yang unggul itu di Poco X10 FC. Sekarang kita langsung masuk ke aplikasi selanjutnya, itu game Genshin Impact. Oke, Oppo Reno 4 lebih unggul. Cuma beda sepersekian detik. Sekarang kita close, kita masuk ke aplikasi Instagram. Oppo Reno 4 lebih unggul. Lanjut ke aplikasi Netflix. Poco X10 FC lebih unggul. Lanjut ke aplikasi YouTube. Berbarengan, keduanya sama. Lanjut ke Google Play. Berbarengan juga. Lanjut ke Spotify. Oppo Reno 4 lebih unggul. Sekarang kita masuk ke aplikasi jam. Oppo Reno 4 lebih unggul. Kita masuk ke kalender. Poco X10 FC lebih unggul. Dan sekarang kita coba lagi untuk buka aplikasi dari awal. Di Oppo Reno 4 langsung kebuka dan nggak ke-reload dari awal, dan untuk Poco X10 FC dia ke-reload dari awal. Sekarang kita lanjut ke aplikasi selanjutnya untuk game CODM. Di Oppo Reno 4 tetap berada di tempat yang sama, di Poco dia ke-reload dari awal. Kita close. Lanjut ke Genshin Impact. Semua tetap berada di tempat yang sama, nggak ke-reload dari awal. Lanjut ke Instagram, tetap nggak ke-reload dari awal. Lanjut ke Netflix. Untuk aplikasi Netflix, dua-duanya ke-reload dari awal. Lanjut ke YouTube, masih tetap berada di tempat yang sama dua-duanya. Ke Google Play, masih tetap berada di tempat yang sama. Lanjut Spotify, nggak ke-reload dari awal dua-duanya. Lanjut ke Clock, nggak ke-reload dari awal dua-duanya. Lanjut ke Kalender, nggak ke-reload dari awal dua-duanya. So itu aja untuk tes kali ini, dan sekarang kita lanjut ke tabelnya. So ini dia tabelnya untuk kedua handphone ini. Jadi kalau misalkan dilihat secara grafik, mulai dari skor Antutu sampai dengan tes pengujian suhunya,
Untuk di Poco X3 NFC ini lu bisa lihat untuk skor AnTuTu-nya dia emang naik turun, tapi ini mungkin karena dari coolingnya itu sendiri. Lu bisa lihat di bagian tes pengujian suhunya di Poco X3 NFC ini dia berhasil mendinginkan suhu dari AnTuTu benchmark ketiga sampai AnTuTu benchmark keempat. Jadi dia suhunya berhasil turun dan juga dia tetap naik lagi. Intinya di Poco X3 NFC ini cooling itu bekerja dengan cukup baik, sehingga untuk dari skor AnTuTu benchmarknya sendiri dia bisa ngasilin, misalkan dia turun tapi dia juga bisa naikin lagi skornya karena kan suhunya juga udah lebih dingin lagi. Nah, untuk dari Oppo Reno 4 ini gue kurang tahu dia pakai coolingnya versi apa gitu kan, karena gue juga nyari info juga nggak ketemu. Tapi untuk dari skor AnTuTu benchmarknya dia lebih stabil dari yang awal, dia kan jadi kan dia turun skornya dan dia lebih stabil. Dan di skor AnTuTu benchmark kelimanya dia lebih naikin lagi sedikit, tapi akhirnya yang keenam dia turun lagi. Dan untuk pengujian suhunya di sini dia juga terbukti ya untuk coolingnya nggak jauh lebih baik dibandingkan Poco X3. Lo bisa lihat di sini untuk penurunan suhunya di antara semua tes benchmark dia nggak ada, tapi melainkan dia dari antara tes benchmark ketiga sampai ke benchmark keempat itu dia lebih ke flat aja. Sedangkan dari Poco X3 NFC dia bisa berhasil menurunkan suhu sedikit dari benchmark ketiga sampai ke benchmark keempat. Dan kalau misalkan ada yang nanya nih, kenapa Poco X3 NFC ini jauh lebih panas dibandingkan Oppo Reno 4? Ya karena dia kan SoC-nya juga lebih kenceng dibandingkan Oppo Reno 4. Jadi kan emang dia lebih agak-agak mirip gitu untuk skornya. Cuman kan dia dari clock dan juga GPU-nya juga dia lebih di overclock lagi dibandingkan Snapdragon 720G-nya di Oppo Reno 4 ini. Otomatis untuk suhu yang dihasilkan itu jauh lebih panas dibandingkan Oppo Reno 4. So itu aja kesimpulannya dari pengujian tes kali ini. Sebenarnya gue juga cuman iseng-iseng aja pengen nyoba seberapa jauhkah teknologi yang dibawa dari Poco X3 NFC ini. Apakah coolingnya proper kah untuk dipakai untuk main game. Terus ya pokoknya itulah intinya. Menurut gue pribadi untuk dari Poco X3 NFC ini cuman butuh dia untuk perbaikan bug sana sini di softwarenya ya. Karena untuk dari segi hardware dia udah cukup bagus untuk dipakai main game, harusnya udah nggak ada masalah untuk dipakai main game yang lama. Palingan tinggal optimisasi dari software dan juga game-game yang ada sekarang sih. Karena jujur untuk dari pengalaman gue bermain game di Oppo Reno 4 sama di Poco X3 NFC ini, gue lebih nyaman main game di Oppo Reno 4. Karena mungkin dari softwarenya dia juga udah lebih bagus ya dibandingkan Poco X3 NFC ini. Kalau kalian suka konten-konten gue, kalian bisa langsung aja klik subscribe dan juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan kalau kalian ada yang mau tanya seputar gadget, kalian bisa langsung mampir aja ke IG kita di Sumur Gadget. Untuk linknya yang nanti gue taruh di deskripsi. Oke, gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.